Semua, ya, ya puji Tuhan ya, ya, mujizat yang terbesar hari ini bukan yang buta bisa melihat ya, bukan yang lumpuh berjalan, tapi kita memasuki di hari yang pertama di tahun 2022 ini. Nah, saya ada menyampaikan pesan Tuhan lewat tema yang saya sampaikan, gereja yang Tuhan percayakan. Ya, boleh ditampilkan. Tema 2022. Ya, ya, oke. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat doa yang Tuhan percayakan, memang yang hari pas Natal itu tanggal 26, ya saya sudah sampaikan, tapi untuk memulai di hari yang pertama ini, di tahun 2022 ini, tema boleh sampaikan kepada kita yang siap untuk memberkati kita, yaitu tahun 2022 iman yang besar, big fight ya. Artinya itu sudah terlihat di dinding sana ya, sebelah kiri saya. Tema sana, tema dari gembala pembina kita. Saya akan sampaikan besok tema dari gembala pembina kita, Pak Niko. Hari ini tema dari gereja lokal yang Tuhan percayakan, yang siap untuk memberkati kita semua, untuk kita menyongsong ya, memasuki, menjalani, dan mengakhiri tahun 2022 ini. Nah, tema ini saya dapat lewat doa, Bapak Ibu, lewat firman, yaitu iman yang besar. Ada apa iman yang besar? Kita harus memiliki iman yang besar di tahun 2022 ini. Lanjut. Ya. Ayat firmannya ini yang boleh saya dapat, yaitu Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, apa katanya? Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari sosok satu perempuan Kanaan yang kafir ini loh, yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi memiliki iman yang besar. Maka Tuhan berkata, terjadilah sesuai yang bukan sesuai kehendak Tuhan, terjadilah sesuai yang dikehendaki oleh wanita kafir itu. Kenapa bisa terjadi? Karena dia memiliki iman yang besar, apalagi kita anak-anak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berjalan memasuki tahun 2022. Ada apa dengan tahun 2022? Percaya, ketika engkau memiliki iman yang besar, maka terjadilah apa yang kau imani sesuai imanmu di tahun 2022 ini. Next, lanjut. Ya, mengapa harus memiliki iman yang besar? Mengapa harus memiliki iman yang besar? Lanjut, ya. Ada 3. Yang pertama, kenapa kita harus memiliki iman yang besar? Kita harus menghancurkan pekerjaan si iblis. Tahun ini tahun 2022, maka saya awali dengan Matius 15 dengan ayat yang sama, ayat 22. Ya. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus memiliki iman yang besar? Karena akhir-akhir ini iblis banyak ya menghancurkan anak-anak Tuhan. Apakah itu rumah tangga ataupun hal yang lain. Makanya iblis ini harus kita hancurkan. Kenapa ini mengganggu? Mengganggu sekali perjalanan iman percaya anak-anak Tuhan. Matius 15 ayat 22 yang mencatat seperti ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Lihat, pekerjaan setan sangat mengganggu sekali. Ya, setan ini adalah betul-betul bekerja ekstrem ya, betul-betul luar biasa dia bekerja. Untuk apa? Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan supaya tidak bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Setan ini sangat bergerilya, berjalan terus. Rumah tangga dihancurkan. Hubungan mertua dengan menantu dihancurkan. Hati-hati, Bapak harus paham. Ya, harus paham seperti ini. Antara bos dengan pekerja. Ini iblis sekarang banyak. Ini bekerja terus, menghancurkan. Supaya kenapa? Setiap anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati janji Tuhan. Anak-anak Tuhan harus jeli secara roh. Jangan ambil secara daging. Kalau secara daging kita emosi. Tapi belajar hidup di dalam roh, memahami rencana Tuhan itu dalam roh. Karena Allah itu roh. Makanya kenapa kita harus memiliki iman yang besar? Supaya terjadi rencana Tuhan di tahun 2022 ini,
maka harus kita hancurkan yang namanya pekerjaan iblis ya. Coba lanjut, ada beberapa pekerjaan iblis. Ini dia. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ya. Berjaga-jagalah, apa katanya? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lihat, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lihat Bapak Ibu, hati-hati ya. Tahun 2020 mari kita lawan, kita hancurkan iblis itu. Ya, hancurkan. Yohanes 1 ayat 12 apa katanya? Jika engkau sungguh-sungguh menerima aku, maka kita akan diberi kuasa. Mari kita hancurkan. Mengganggu sekali. Mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya iblis banyak sekarang ini bekerja ya di segala lini. Termasuk nanti juga masalah COVID ini ya. Ada juga pekerjaan si iblis. Makanya Bapak Ibu, mari kita harus memiliki iman yang besar supaya terjadi apa yang sesuai engkau kehendaki. Lanjut. Iya. Yohanes 10 juga berkata seperti ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Iblis betul-betul bekerja ini luar biasa. Menghancurkan. Pencuri ini berbicara tentang iblis ya. Membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya ini Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Makanya kebalikan. Iblis membunuh dan membinasakan. Tuhan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Makanya pekerjaan iblis Bapak Ibu harus kita hancurkan. Aku punya Tuhan yang besar. Dari mana itu? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Makanya kita harus punya iman yang besar. Iya, boleh disambungkan lagi? Iya. Makanya Bapak Ibu kita harus jeli, hidup di dalam roh. Iblis banyak sekali menghancurkan anak-anak Tuhan sekarang. Iya, supaya dia meninggalkan Yesus. Ini iblis yang bekerja. Bapak Ibu harus paham, makanya banyak doa. Kalau engkau banyak kedagingan, engkau tidak akan bisa memahami. Banyak doa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tengok, iblis hanya pencuri, membunuh dan binasakan. Sampai dia itu betul tidak lagi hidup dalam Tuhan. Lanjut. Iya, bahkan lihat. Ayub 2 ayat 6 sampai 7 pernah baca ayat ini? Maka firman Tuhan kepada iblis, apa katanya? Nah, ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya kepadamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan apa katanya? Bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Iblis berkuasa untuk menaruhkan sakit penyakit kepada Ayub. Makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, COVID ini ada juga campur tangan iblis. Karena dia punya kuasa. Tapi anak-anak Tuhan harus jeli, makanya punya iman yang besar. Kalau hanya sekedar sakit penyakit itu enggak terlalu, sampai meninggalkan Tuhan Yesus itu yang fatal. Itu rencana iblis yang terakhir. Sampai betul kita tidak lagi percaya Tuhan Yesus, maka dia tepuk tangan. Terima kasih, banyak pengikutku, hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Memang Ayub ini hamba Tuhan luar biasa. Walaupun habis hartanya, ya kan? Semua habis, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ini sakit penyakit. Tapi memang betullah dia punya iman yang luar biasa. Di akhir daripada hidupnya, anak-anaknya yang sudah tadi meninggal, diberikan lagi oleh Tuhan. Hartanya dilipat gandakan semua. Kenapa? Karena Ayub memiliki iman yang besar. Itu pekerjaan si iblis. Next, lanjut. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari
Makanya pergunakan iman Bapak Ibu. Hancurkan dia. Jangan mau. Iya. Saya juga sudah mendengar di tahun ini ada beberapa rumah tangga hamba Tuhan, ya termasuk campur tangan iblis. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan yang dekat, mau apa kita melawan? Iblis itu lebih paham dari kita, ya. Dia sudah pernah di sorga, dia adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dia dekat, dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi cuma satu, dia itu nggak taat, nggak mau menyembah Tuhan Yesus, maka dicampakkan dari surga. Soal firman jangan ditanya, dia lebih paham. Jadi di mana Pak untuk menghancurkan si iblis? Libatkan Tuhan. Iblis itu hanya takut dengan Tuhan, bukan dengan kita. Dia itu nggak tertarik dengan model-model kita, nggak ada itu. Nggak pernah tertarik. Tapi dia takut ketika dia ada kita bersama dengan Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan pulang KKR, karena dia selesai KKR pulang, tempat yang dia lintasi itu betul-betul rawan dan angker. Tiba-tiba iblis berusaha untuk menakuti dia, bahkan untuk mencelakakan dia. Tapi seorang pendeta ini yang sudah pulang DKR, dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Iblis selalu berkata, alah Pak Pendeta, aku kan hanya bercanda aja, sudah kau panggil bapakmu, takutlah aku. Dia takut dengan bapak. Takut dia, ketika dia bilang dalam nama Tuhan, pergi kau iblis, dia takut. Satu nama, Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, kalau ada persoalan mari. Saya lagi mengkonseling satu rumah tangga, ya bukan gereja kita. Dia masih muda, tapi rumahnya bertingkat besar Bapak, ada mobilnya, ya lumayan. Dia sudah beberapa kali mau bunuh diri, masih muda, 30-an, 33 ya, mau bunuh diri. Di kereta itu kayaknya sudah ada bisikan, tabrakan saja. Dia punya harta itu kayaknya nggak ada artinya, dia sampai begitu. Kayaknya nggak ada artinya aku hidup ini Pak Pendeta, katanya. Lalu dia datang kepada gembalanya. Apa kata gembalanya? Ya datang saja, nanti kita share semua, kita panggil para pengerja supaya kita tahu permasalahannya. Dia nggak pas seperti itu. Ya seorang gembala itu datang, cukup 4 mata, tanya dari hati ke hati, didoakan seperti itu. Bukan rame-rame begitu. Akhirnya dia nangis. Saya pernah ajak kemari dia, saya doakan, nangis dia. Saya datang juga ke rumahnya, nangis. Saya kuatkan dia, saya teguhkan dia. Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Ya, tadi dia rupanya WA selamat ulang tahun selamat tahun baru. Saya tidak bilang kau harus ke gereja, tidak. Taat sama gembalamu, jangan tinggalkan gerejamu. Tetap dukung gembalamu. Saya katakan begitu. Walaupun nggak cocok. Kenapa? Iblis bekerja. Sampai di bawah, lihat, dia kekurangan makan. Rumahnya Bapak Ibu, hampir M loh. Bahkan M ya, miliar rumahnya. Masih muda, anaknya masih 1. Lalu saya doakan, dia menangis terus. Kenapa? Iblis sangat bekerja hari ini Bapak Ibu, hati-hati. Makanya kita harus pergunakan perisai iman. Hanya iman kita, iman yang besar bersama dengan Tuhan menghancurkan pekerjaan si jahat. Next, lanjut. Yang pertama tadi, ya kita harus hancurkan pekerjaan si iblis, ya. Ya, yang kedua, pesan tema daripada tahun 2022 ini adalah iman yang besar, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, saya memang kasih warna berbeda ungu. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Mari, tidak mungkin lagi Yesus datang untuk membawa jiwa, tapi lewat hidup kita. Supaya datang banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan. Sekarang banyak orang mengalami masalah, Bapak Ibu. Banyak. Ya, lihat, ibu ini mengalami masalah, anak perempuannya kerasukan setan, sangat menderita. Bukan hanya sekedar menderita, sangat, ya. Hari ini banyak ibu-ibu menderita hidupnya. Iya, anak perempuannya bukan saja kerasukan setan, banyak mungkin, ya. Mungkin bukan anak perempuannya, mungkin anak laki-lakinya, ya. Atau mungkin menantunya. Hari ini Tuhan ingatkan, mari, supaya kita betul-betul iman yang besar. Kalau kita tidak memiliki iman yang besar, kita akan kalah, ya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat hidup kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, mari. Lewat hidup kita, maka lihat ayat yang warna ungu ini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru. Hari ini mari lewat hidup kita supaya banyak orang berseru datang kepada Tuhan. Karena banyak sekarang hari ini orang banyak mengalami masalah. Yang saya layani ini sudah datang ke psikiater, ya, khusus apa itu namanya? Ahli kejiwaan. Apa katanya? Asal datang ke sana bayar. Seminggu disarankan berapa kali itu? Ratusan loh. Tapi nggak ada faedahnya. Habis duitnya. Lalu dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Luar biasa, Pak. Psikiater itu bedanya dengan hamba Tuhan apa? Psikiater itu hanya berdasarkan ilmu pendidikan. Tapi seorang hamba Tuhan membawa kuasa firman Tuhan. Dia bisa menangis meronta-ronta, Bapak Ibu. Siapa itu? Kita adalah suratan-suratan Kristus. Orang kemana mencari jawaban? Itu hanya kepada hidup kita yang sudah mengenal Kristus. Betul-betul hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang menderita. Rohnya menderita. Perlu dipulihkan, perlu dibalut, ya. Bawa mereka. Lalu saya katakan kepada yang saya konseling ini, Bapak Ibu, orang yang konseling dengan seorang hamba Tuhan, jangan sampai dia tergantung kepada gembalanya, jangan. Arahkan dia bergantung sama Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menjadi menjadi ketergantungan, nggak boleh. Tapi seorang hamba Tuhan harus menyarankan, Tuhanlah sebenarnya tempat kau bergantung berharap. Jadi saya katakan, jangan kau bergantung sama saya, tapi saya arahkan dia supaya dia datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua itu tadi, mari kita berdoa. Iman yang besar bukan saja berbicara tadi yang pertama tentang apa? Menghancurkan pekerjaan iblis, tapi juga tentang harus kita menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk apa? Mencari jiwa-jiwa, ya. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini jiwa ini yang saya maksud adalah seorang ibu tadi, yang tidak percaya kepada Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus lewat, dia dengar bahwa Yesus itu adalah penuh kuasa, Yesus itu adalah Tuhan, dia percaya. Lalu ketika Tuhan Yesus itu lewat, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini betul, jalannya pas sekali, dia harus memang datang kepada Tuhan. Satu keluarga yang saya layani ini, ketika datang dia ke psikiater, memang dia nggak terpuaskan, Bapak Ibu. Tapi tepatlah dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Lalu ketika saya, Bapak Ibu, selesai mendoakan, dia berusaha, ya, jujur, dia berusaha mengasih uang. Saya bilang jangan. Hamba Tuhan jangan terjebak, ya. Hamba Tuhan perlu uang. Butuh uang. Tapi jangan manfaatkan orang yang lagi banyak masalah, memanfaatkan dia untuk mencari uang.
Saya katakan dia itu rumahnya saja miliaran tadi. Kalau dia ngasih mungkin gak ada apa-apanya. Saya berusaha jaga hati jangan terjebak. Karena bukan uangnya itu tujuan. Supaya rohnya betul-betul terlepas. Next, yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, apa katanya? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita sembuh. Ya, ada 3 pesan Tuhan sembuh tentang apa? Next, lanjut. Yang pertama, keluarga kita disembuhkan dari sakit penyakit. Anak seorang ibu itu mengalami sakit, menderita. Hari ini juga COVID, ya, sudah ada varian baru, ya. Kita berdoa supaya keluarga kita semua sembuh, Bapak Ibu. Yang pertama itu keluarga sembuh dari sakit penyakit. Termasuk juga supaya COVID ini, karena saya katakan tadi iblis juga bisa bekerja, ya, untuk memberikan penyakit kepada Ayub. Makanya kita harus memiliki iman yang besar. Ya, kita berdoa semua keluarga kita itu dilindungi Tuhan, ya, dijagai. Termasuk dari apa ini? COVID yang baru ini, varian baru, ya. Kita dilindungi. Saya berdoa karena ini berbicara tentang kesembuhan. Tahun 2022 seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dilindungi Tuhan sehat. Amin, Bapak Ibu. Termasuk juga varian yang akan datang. Jangan takut, ya. Itu pekerjaan iblis memang. Tapi percaya, ya, anak-anak Tuhan itu ada jaminan. Percaya, miliki iman yang besar. Tapi tetap juga patuhi apa, ya, yang disarankan oleh pemerintah, ya, pakai masker kemana-mana, cuci tangan tetap, ya, karena pemerintah juga adalah wakil Tuhan, ya, atur apa, ya, tertib juga kita anak-anak Tuhan, ya. Kesembuhan yang pertama itu berbicara tentang keluarga kita, anak-anak kita semua dilindungi. Saya berdoa tahun ini kita semua sehat, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, kemanapun kita pergi, COVID apa itu pun, varian baru apapun, jangan pernah takut. Darah Yesus adalah jaminan bagi kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, sembuh dari itu tadi, ya, sembuh dari perekonomian kita, ya. Tahun semalam, ya, anak-anak Tuhan banyak kena imbas, ya. Ya, termasuk juga, ya, bapak mertua, ya, semalam khotbah, ya kan, kurang pelanggan, ya kan, itu imbas daripada perekonomian. Ya jujur, ada yang kerja gulung apa, tutup, dirumahkan, ya kan. Namanya dirumahkan, saya pikir dirumahkan itu begini dulu, dikasih rumah yang baru begitu, ya. Iya, saya dulu dirumahkan, tapi kok sedih, ya, saya lihat, rupanya dirumahkan itu sah. Iya kan, saya pikir dirumahkan itu dulu, ini dulu, ya, karena pekerjaan lagi apa, dikasih rumah begitu, ya. Iya, yang luar biasanya Bapak Ibu, perkebunan di Indonesia tidak pernah berimbas masalah COVID ini. Bahkan harga sawit itu makin melejit, luar biasa. Nggak pengaruh. Perkebunan makin, wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi seolah-olah begini, maunya COVID ini terus, itu doa-doa orang perkebunan, tapi tidak, kan. Iya. Karena harga sawit luar biasa. Iya. Seperti adik saya semalam, Sierra bilang ada kawannya dari Rio, baru nyampe di Jakarta, belanja sudah habis berapa? 150 juta, itu masih hitungan jam. Jam apa menit semalam kata adik saya Sierra. Ya bayangkan 3.000 lebih 1 kilo. Ada 10 hektar, saya kali-kalikan semalam hampir 300 juta satu bulan. Gaji siapa itu? Ya kan, orang banyak dirumahkan segala macam, tapi perkebunan, wah, berlimpah-limpah Bapak Ibu, harga CPO. Nah, kita berdoa di tahun 2022 ini perekonomian kehidupan jemaat kita dipulihkan. Ada amin. Yang ketiga, itu tadi, yang ketiga tuh, hubungan kita dengan sesama dan kepada Tuhan ini harus betul-betul sembuh, harus dipulihkan. Kita nggak boleh, ya, iman yang besar itu harus bisa berdamai, harus dipulihkan dengan sesama, dengan keluarga, ya, terlebih juga kepada Tuhan harus dipulihkan. Iman yang besar itu harus seperti itu. Kita nggak boleh bawa ini. Kenapa? Ini mengganggu perjalanan kita memasuki tahun 2022. Harus betul-betul sembuh hubungan kita dengan sesama. Dipulihkan.
Orang yang mau dipulihkan siap rendah hati. Iya. Orang yang mau rendah hati itulah yang memiliki iman yang besar. Orang yang tinggi hati imannya itu kecil. Belajar rendah hati Bapak Ibu. Tuhan hanya tertarik dan sayang kepada orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu enggak gampang. Kalau kita mendahului, itu seolah-olah kita macam dilecehkan, macam enggak berharga. Tapi itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengar Bapak Ibu. Itulah yang berkenan. Makanya jangan tinggi-tinggi hati, percuma. Jangan bawa ini memasuki tahun 2022, ya. Maka tidak terjadi apa yang kau inginkan sesuai iman ibu-ibu tadi. Makanya mari pulihkan hubungan kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, penutup. Ya, atas nama Gembala dan keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Miliki iman yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada amin Bapak Ibu. Ya, besok saya akan menyampaikan pesan Gembala pembina kita dari pusat paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan takut. Imanku bersepakat percaya, ku terima salah kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tema gereja yang Tuhan percayakan, yang boleh saya sampaikan Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Supaya tahun 2022 ini seluruh jemaat-Mu memiliki iman yang besar. Supaya lewat firman Tuhan, maka terjadilah sesuai yang Engkau ingini. Itu firman Tuhan berkata. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terjadilah rencana-rencana jemaat-Mu yang sudah dibuat, bahkan terplanning di tahun 2022 ini Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua sambil kita mendengar pengumuman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Tuhan dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Semuanya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kepada kami, membawa kami dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan kepada kami yang kami terima. Itu sebabnya Tuhan kami datang beribadah sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Demikianlah kami Tuhan yang hadir saat ini. Seberapapun Tuhan kami yang hadir, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami. Tangan Tuhan yang akan selalu memberkati kami. Diberkati kami dalam perjalanan, diberkati kami Tuhan di dalam pekerjaan, diberkati kami dalam rumah kami Tuhan. Karena kami dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami lebih beriman kepada Tuhan. Dan yaitu iman yang besar dalam setiap langkah kami, dalam setiap ibadah kami Tuhan, harus mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan kepada kami, dalam hati kami, dan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Demikian juga para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Main musik, WL dan singer Tuhan, seluruhnya Tuhan, yang melayani Engkau, sekecil apapun pelayanan kami di hadapan-Mu. Tapi kami tahu tangan Tuhan sanggup memberkati kami Tuhan. Dan jemaat-Mu yang telah hadir saat ini Tuhan, berkatilah mereka hati dan kepikiran mereka dan tubuh jiwa roh mereka Tuhan. Berkati dengan kuat kuasa dari sorga. Bagi mereka yang tidak hadir, jemaat-Mu yang sudah ada yang pulang kampung, ada yang kemana saja Tuhan bertahun baru. Tuhan jagai dan lindungi mereka supaya besok hari Minggu kami akan sama-sama beribadah lagi, bersukaria, bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan, seberapapun itu Tuhan.
Tangan Tuhan sanggup memberkatinya, akan menjadi berlipat ganda Tuhan. Dan kami akan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin kami dan berkatilah kami melalui hamba. Kekasih Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai memberkati kita mulai hari ini, besok, bahkan sepanjang tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam, selamat tahun baru ya. Jangan pulang dulu ya. Kita akan tahun baruan singkat saja ya. Ada yang bawa kue, ya jangan pulang dulu ya. Kita salam-salaman sambil ya sebentar ya. Ya baru kita pulang. Gitu saja.